Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba men-sharingkan tentang angka kredit yang diinputkan di e-kinerja. Ada beberapa hal yang perlu kita sharingkan bersama-sama pada kesempatan kali ini adalah di e-kinerja kita yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa untuk pak integrasi itu setelah kita sinkronkan ada yang bisa langsung muncul angka kredit tahun 2022 pak integrasinya, namun ada juga yang belum bisa, dan sebelumnya kita akan sudah memberikan tayangan cara menginputkan pak integrasi di e-kinerja. Nah, kali ini kita akan menginputkan angka kredit tahun 2023. Perlu kita ketahui untuk di tahun 2023 itu angka kredit belum bisa terinputkan. Nah, nanti kalau sudah terinputkan akan tersusun di data berikut ini. Ini tahun 2022 sudah kita inputkan. Nah, untuk tahun 2023 kita akan coba misalnya ditambah. Nah, setelah kita masuk, kita akan coba ditambah tahun 2023 kita pilih untuk menentukan angka kreditnya SKP. Ini tidak bisa. Angka kredit yang kita mau inputkan tidak bisa. Mengapa? Karena ini masih transisi dan belum SKP secara online. Maka itu ini perlu kita buatkan angka kreditnya, dan nanti yang punya wewenang untuk menginputkannya adalah operator di dinas atau di BAKD yang diberi wewenang untuk menginputkannya. Maka itu syaratnya harus kita buat angka kredit yang bisa dikirim dalam bentuk soft copy-nya atau filenya dan hard copy-nya. Untuk itu kali ini kita akan mencoba membuat angka kredit tahun 2023 untuk semua guru, sehingga nanti bisa kita kirimkan ke dinas untuk menginputkannya. Maka itu karena lembaga kita itu banyak dan butuh ketelitian data dalam bentuk online. Kalau tidak cocok maka tidak akan bisa diinputkan. Maka itu kita memiliki strategi untuk memudahkan operator atau memudahkan sistem sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menginputkan data. Kali ini kita akan menyusun angka kredit yang kita kirimkan nanti ke dinas untuk bisa menetapkan angka kredit di tahun 2023. Nanti akan terpasang di bawahnya ini hingga 2024. Sedangkan 2024 itu akan sendirinya akan terpasang apabila kita sudah sinkronkan. Jadi untuk kali ini kita akan mensinkronkan atau menginputkan angka kredit tahun 2023 tapi melalui dinas yang dapat menginputkan data tersebut. Untuk itu dinas meminta hard copy maupun file. Nah, untuk itu kita akan siasati, karena lembaga kita itu gurunya banyak, maka kita akan membuat format penghitungan angka kredit yang kita nanti usulkan, diinputkan melalui dinas atau BAKD. Saya memberikan pilihan untuk memudahkan operator dalam bekerja. Pertama, format yang akan kita nanti siapkan adalah data kepala sekolah, kemudian pengusul dan seterusnya, lalu pangkatnya dan sebagainya. Cukup data ini maka kita akan bisa mengerjakan puluhan atau ratusan guru
atau lembaga bekerja sehingga bisa valid dan lebih cepat. Demikian ini yang akan kita buatkan sistemnya. Sistemnya di sebuah lembaga supaya ini mudah, maka akan kita kirimkan melalui drive bersama, sehingga nanti di drive tersebut teman-teman bisa membuka dan mengisi data yang kita butuhkan. Misalnya di data drive kita itu seperti misalnya seperti ini. Dia akan mengirimkan format data yang kita butuhkan, termasuk pak integrasinya, untuk kita cross check apa benar apa tidak data yang dia kirimkan. Sehingga data ini bisa kita download Untuk selanjutnya kita akan melihat data yang dikumpulkan oleh masing-masing guru melalui drive. Akan kita buat angka kredit masing-masing guru tersebut berdasarkan format yang sudah kita kirim melalui drive bersama. Kita ambil contoh, misalnya kita akan membuatkan angka kredit, misalnya ini. Maka kita akan ambil data ininya dulu, kita anggap telah selesai di-download. Maka data downloadan ini kita akan buatkan. Jadi data downloadan ini tadi kita akan cek, ini datanya. Kita akan buka. Lalu data dengan format yang sudah kita tentukan akan kita buatkan angka kredit masing-masing guru tersebut. Seperti berikut. Nah, ini data yang kita ambil melalui drive. Nah, ini adalah data yang kita buatkan formatnya untuk dikerjakan oleh guru tersebut. Masing-masing guru mengetik ini adalah memperkecil tingkat kesalahan pada operator sekolah, sehingga cukup dikerjakan oleh masing-masing, dibuat keterangan, sehingga teman-teman tidak salah dalam mengetik pekerjaan tersebut. Kemudian ini yakinkan adalah koma. Kita buat contoh. Nah, lalu angka kredit yang akan kita buat, kita cukup mengkopikan data ini ke format angka kredit yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan. Misalnya ini adalah format atau aplikasi yang kita buat untuk menghitung angka kredit teman-teman tersebut. Kita ketikkan, kita pastekan di sini datanya. Setiap guru kita pastekan demikian. Maka sudah menghitung angka kredit masing-masing. Yakinkan sudah 3B, lalu 62,7. Ini kita pilih, karena ini kita menghitungkan angka kreditnya, kita pilih ini, bukan untuk mengusulkan kenaikan pangkat, bukan periode Februari atau Juni dan sebagainya. Sehingga ini, karena kita menghitungkan angka kredit yang bersangkutan, maka kita cukup mengetikkan tanda strip. Jadi kita akan melihat hasil angka kreditnya. Jadi satu guru cukup pastekan, maka nanti sekian guru sudah dapat menghitungkan angka kreditnya. Maka yang kita print nanti adalah konversi maupun ininya sudah membentuk. Kalau dia sangat baik, sini saja kita ubah. Kalau nanti nilainya baik, pilih baik. Kemudian akumulasinya juga kalau baik, kita pilih baik.
Setelah itu sudah akan menentukan angka kreditnya. Angka kredit konversi 12,5 satu tahunnya karena tahun 2023. Jadi 12 bulan sehingga mendapatkan nilai 100% baik 12,5 untuk 3A, 3B. Untuk golongan untuk pangkat 3B. Kalau golongan 4A itu nanti kan lain lagi ininya, 37,5 dan seterusnya. Nah, kalau golongan ini yang paling banyak salah adalah teman-teman dari kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang itu begini, apabila kenaikan jenjang 3B ke 3C, maka itu kenaikan jenjang, ini adalah wajib uji kom. Setelah uji kom, mau 3C mau ke 3D, ini satu jenjang atau sejenjang, maka kelebihan angka kredit di 3C itu tidak diperhitungkan, jadi 0. Begitu juga 4A ke 4B, angka kreditnya tidak diperhitungkan. 4D ke 4E, angka kredit tidak diperhitungkan. 4C mau ke 4D harus uji kom dulu, 4D mau ke 4E, angka kreditnya tidak diperhitungkan. Maka itu kalau kita simulasikan di sini, misalnya bagaimana yang tidak diperhitungkan, misalnya 4A mau ke 4B, itu berarti angka kreditnya tidak diperhitungkan. Sehingga ini 4A, angka kredit menjadi 0, tidak diperhitungkan. Beda dengan 3D. 3D ada angka kredit diperhitungkan, yang ini kelebihannya diperhitungkan. Tapi kalau dia berada pada posisi 4A mau ke 4D, itu angka kreditnya tidak diperhitungkan. Maka itu penetapan angka kreditnya adalah 0 di sini. Angka kredit yang diperhitungkan 0 karena dari 4A, karena sejenjang, atau dari 4A mau ke 4B itu adalah sejenjang, sehingga angka kreditnya tidak diperhitungkan sejenjang. 3A, 3B, angka kredit diperhitungkan, tidak diperhitungkan. 3C, 3D tidak diperhitungkan kelebihan angka kreditnya. Tapi kalau 3D ke 4A, 4A ke 4B tidak diperhitungkan. 4B ke 4C diperhitungkan, tapi begitu 4D diperhitungkan, tetapi 4D ke 4E tidak diperhitungkan. Jadi 0. Maka itu di sini di simulasinya adalah begitu dia 3, 4A ke 4B tidak diperhitungkan. 4B ke 4C kita lihat diperhitungkan. 4C ke 4D, 4C ke 4D. 4D ke 4E tidak diperhitungkan. Itu sejenjang. Demikian. Jadi maka itu kita akan membuat tabelnya, penetapan angka kreditnya 3 ini yang kita buat, kita print, tanda tangani oleh kepala sekolah, kemudian nanti dibuat soft copy-nya, kirim ke dinas, dan nanti dinas yang akan menentukan memasang angka kreditnya yang di sininya, yang dia tetapkan. Maka akan muncul nanti angka kredit di sini sekaligus persetujuan. Jadi tidak perlu lagi kita setujui karena nanti sudah diinputkan, maka tahun 2023-nya akan muncul di sini. Tahun 2024 akan otomatis sesuai dengan SKP di PMM kita, tinggal disinkronkan saja. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan penjelasan, mohon dimaklumi. Apabila ada penjelasan yang lain bisa dibuat di komentar, karena setiap daerah itu kadang berbeda-beda menyikapi
angka kredit ini. Beda tapi hasilnya sama. Beda hanya pengelolaan. Ada yang dibuat linknya sendiri-sendiri untuk kita kerjakan, ada juga kita kirim ke dinas atau via Kadi, itu tergantung daerah masing-masing. Untuk sistem sekarang, untuk kenaikan pangkat pun masih belum jelas secara online seperti apa. Karena belum ada ketentuan secara jelas kalau usul kenaikan pangkat di daerah itu masing-masing berbeda-beda. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.